Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, saudara kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mencela satu kaum karena angan-angannya yang panjang, sehingga membuat mereka lalai bersiap untuk negeri akhirat. Lalu ketika kematian datang menjemput mereka, mereka pun tidak bersiap. Lalu mereka berangan-angan agar diberikan kesempatan untuk bisa menebus apa-apa yang telah lalu. Namun bagaimana mungkin? Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang kedua dan ketiga. Allah SWT mengatakan, "Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin." Pada hari kiamat nanti seringkali orang-orang yang kafir itu berangan-angan sekiranya dulu di dunia mereka adalah orang-orang yang Islam. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Maka biarkan mereka makan, mereka bersenang-senang, dan mereka dilalaikan oleh angan-angan yang kosong. Fasawfa ya'lamun, kelak mereka akan tahu akibat perbuatan mereka. Saudara kaum muslimin, panjang angan-angan adalah sikap yang terus-menerus mengejar dunia dan bergelut dengannya, dengan banyaknya ketidakpedulian terhadap negeri akhirat. Nabi SAW telah mengabarkan, banyak manusia dilalaikan oleh angan-angan mereka hingga ajal datang menjemput mereka. Dari sahabat Burairah, dia berkata, khatta Nabi SAW khututan. Nabi membuat garis-garis. Faqala hadal amal wa hadha ajalu. Ini dia angan-angan dan inilah ajal manusia. Fabainama huwa kadzalika idz atahul khatul akrab. Ketika mereka dalam kondisi ini, ketika dia dalam kondisi ini, tiba-tiba datang menghampirinya garis yang terdekat, yaitu ajalnya. Yang mengherankan dari manusia adalah semakin dekat ajalnya, semakin panjang pula angan-angannya, dan semakin besar pula keinginannya terhadap dunia. Dan tidak ada yang selamat dari kondisi ini kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah SWT. Dan jumlah mereka ini tidak banyak. Abu Hurairah mengatakan kepada kita, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yazalu qalbul kabiri syaban fi isnatain. Senantiasa hati orang yang tua itu tetap muda pada dua perkara, bihibbud dunya wa tulil amal, yaitu pada cinta dunia dan panjang angan-angan. Saudara kaum muslimin, panjang angan-angan ini menghampiri banyak manusia. Bahkan tanpa angan-angan dan harapan, mereka tidak bisa menjalani hidup mereka di dunia ini. Imam Ibnu Hajar mengatakan, panjang angan-angan ini memiliki rahasia yang sangat menarik. Tanpa angan-angan, manusia tidak akan bisa bertahan hidup di dunia ini. Dan dia tidak akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan ketika melakukan aktivitas dunianya. Yang tercela adalah menumpuk berlebih-lebihan panjang angan-angan sehingga melalaikan dari negeri akhirat. Maka siapa yang bisa selamat dari itu, dia tidak dibebani untuk menghilangkan angan-angannya. Maka saudara kaum muslim, seorang mukmin yang cerdas, dia akan selalu, yaitu mengingat karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang berjuang, berjihad untuk negeri akhirat. Dan Allah akan berikan dia kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-60. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak dari binatang melata, dia tidak bisa membawa sendiri rizkinya. Allahu yarzuqaha wa iyyakum. Akan tetapi Allah lah yang memberikan mereka rizki dan memberikan kepada kalian. Wa huwas samiul alim. Dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Imam Al-Qurtubi berkata, beliau mengatakan, Allah berfirman kepada para sahabat, mereka para sahabat ini beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hendaklah kalian berhijrah dan hendaklah kalian memerangi musuh-musuh Allah SWT. Jangan sekali-kali kalian merasa khawatir akan ditimpa kekurangan dan kemiskinan. Ingatlah, Allah SWT senantiasa memberikan rizki, makanan dan minuman kepada binatang melata dan lemah dan tidak berdaya. Padahal binatang itu sendiri tidak mampu menyimpankan makanan untuk dirinya untuk hari esok. Sementara Allah maha mendengar setiap keluhan kalian. Jika kami berhijrah, maka kami akan ditimpa kemiskinan.
dan Allah SWT Maha mengetahui segala isi hati kalian. Dia Maha tahu masa depan kalian, masa depan musuh-musuh kalian, bahwasanya Allah pasti akan menurunkan kemenangan kepada kalian dan menimpakan kehinaan kepada musuh-musuh kalian. Maka saudara kaum muslimin, banyak orang mereka khawatir untuk memperjuangkan agama Allah SWT. Mereka dihantui oleh kebangkrutan, oleh kemunduran dan kemiskinan. Saudara kaum muslimin, seorang bertamu di rumah Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau bertamu, kemudian dia melihat isi rumahnya. Ternyata dia melihat tidak ada sedikit pun barang-barang. Tamu itu pun berkata, "Wahai Abu Dzar, di mana barang-barang kalian?" Abu Dzar mengatakan, "Sungguhnya kami memiliki rumah yang sedang kami tempuh." Maka Abu Dzar berkata, maka tamu itu mengatakan, "Tetapi selama kalian masih hidup di dunia, setelah pantasnya kalian memiliki barang-barang." Maka Abu Dzar bertanya, tuan rumahnya tidak membiarkan kami untuk tetap tinggal di sini. Saudara kaum muslimin, karena itu ketika Salman Al-Farisi hendak wafat, beliau menangis. Beliau berkata, "Wah, Rasulullah SAW berpesan kepada kami, sementara kami meninggalkan pesan Rasulullah SAW, agar hendaknya masing-masing kami mengambil bekal dari dunia seperti bekal seorang pengembara." Abdullah bin Umar berkata, "Kami menghitung peninggalan Salman Al-Farisi, ternyata nilainya tidak lebih dari 20 atau 30 dirham. Karena itu, saudara kaum muslimin, selayaknya seorang mengambil manfaat dari sisa umurnya. Jangan dia terbuai oleh angan-angan yang panjang. Imam Ibnu Qayyim berkata, beliau mengatakan, apa yang telah lewat dari dunia ini akan menjadi mimpi, dan apa yang tersisa itu akan menjadi harapan dan angan-angan. Sementara waktu akan terus menghilang di antara keduanya. Saudara kaum muslimin, panjang angan-angan akan melahirkan kemalasan. Menunda-nunda taubat akan membuat seorang melupakan negeri akhirat dan akan melahirkan kerasnya hati. Karena hati ini akan lembut dan lunak dengan mengingat negeri akhirat, mengingat kematian, siksa, surga, dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari panjang angan-angan. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.